Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nandoma Amalia. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ulangan tengah semester filsafat pendidikan Islam. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Filsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk filsafat. Berikan penjelasan pernyataan di atas. Oke. Filsafat berarti cinta pada keahlian. Seorang filsuf adalah pencari keahlian. Ia adalah pecinta keahlian dalam arti hakikat. Seorang filsuf mencintai atau mencari keahlian dalam arti yang mendalam atau mencari kebenaran sampai ke dasar-dasarnya. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Jadi pemikiran filsafat pertama-tama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, khayalan, atau imajinasi belaka. Berpikir biasa memiliki pola yang sederhana, yaitu sekedar menerima informasi tanpa dicerna atau diungkapkan. Sementara filosofis berpikir memiliki pola yang rumit namun teratur dan sistematis dengan selalu mengubah segala hal menggunakan kata tanya, apa, mengapa, dan bagaimana. Baik, kita akan lanjut ke dalam pertanyaan kedua. Bagaimana manfaat dan tujuan belajar filsafat pendidikan Islam? Jelaskan. Oke. Pendidikan Islam memiliki dua, yaitu manfaat dan tujuan. Pertama, manfaat filsafat pendidikan. Satu, filsafat pendidikan Islam dapat membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membantu suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Dua, filsafat pendidikan Islam merupakan asas bagi upaya penentu berbagai kebijakan pendidikan. Yang kedua, yaitu adalah tujuan pendidikan Islam. Satu, filsafat pendidikan Islam bertujuan menjabarkan tujuan umum pendidikan Islam tersebut dalam bentuk ujian bentuk-bentuk tujuan khusus yang operasional, dan tujuan yang operasional ini akan berperan untuk mengarahkan secara nyata gerakan aktivitas pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Oke, next kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Pada perkuliahan, Anda telah pelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Oke. Nah, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia itu sangat erat. Karena filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran tentang pendidikan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan sebagai bentuk dari nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Filsafat dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Filsafat bersifat universal. Hubungan filsafat dengan manusia yaitu guna mencari kebenaran dari sebuah ilmu dengan cara manusia harus berfilsafat. Manusia berpikir untuk melatih otak, untuk berpikir, dan untuk menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Dengan demikian, filsafat dapat mempermudah kehidupan manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Ruang lingkup yang mana saja yang menjadi pembahasan filsafat pendidikan Islam? Oke,
Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi aspek-aspek tujuan pendidikan, seperti kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam juga membahas mengenai masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pendidikan seperti kurikulum, metode, dan lingkungan. Oke, pertanyaan terakhir. Deskripsikan aliran filsafat pendidikan berikut ini. Oke. Yang pertama ada aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah salah satu dari beberapa aliran dalam filsafat pendidikan yang menganggap bahwa manusia memiliki kemampuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Filsafat progresivisme beranggapan bahwa pengetahuan yang benar di masa sekarang tidak mungkin benar di masa depan. Oke, yang kedua, aliran esensialisme. Esensialisme dapat digambarkan sebagai filsafat pendidikan yang berakar pada pengajaran mata pelajaran pendidikan dasar yang bertujuan menciptakan masyarakat Amerika yang memberi kontribusi kepada masyarakat terhadap budaya demokratis. Esensialisme memiliki konsep pendidikan universal, keyakinan bahwa ada pengetahuan penting bahwa setiap orang dalam budaya tertentu harus memiliki anggota budaya yang berpengalaman luas dan sepenuhnya berpartisipasi merupakan tanggung jawab sekolah untuk memberikan pengetahuan itu. Yang ketiga, aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial, diartikan sebagai continue throughout the whole year atau lasting for a very long time, yakni abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensialisme memiliki kepercayaan filsafat perennial, ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya manusia seperti realitas pohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa dengan gejala yang terus ada dan sama. Yang keempat, ada aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme dalam bahasa Inggris, reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks pendidikan, aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Yang terakhir, aliran pragmatisme. Pragmatisme berarti filsafat atau pemikiran tentang tindakan. Filsafat ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam hidupnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.